kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar dalam melaksanakan pembelajaran nanti kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Mbak Dina, dipimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan mempresenti kalian dulu. Adi Prasetyo? Ada. Ahmad Al-Fauzi? Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Iya. Alhamdulillah ya kalau sehat. Berarti sudah siap mengikuti pelajaran? Kita telah belajar tentang apa saja? Algoritma, pseudocode. Apa? Iya, bahasa natural. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau menggambar flowchart atau diagram alir. Flowchart adalah cara penulisan algoritma yang berupa diagram atau gambar. Ya, kuis Ibu. Kuisnya mencari kata yang berhubungan dengan flowchart. Ini Ibu punya kata output, proses, off page. Bisakah kalian menemukan kata itu di dalam ini? Bisa. Kalau off page-nya yang mana? Off page itu, Bu. Di mana? Ayo. Sebelahnya S yang proses. Proses S ini. Yang bawah. Ke bawah lagi. Sebelah O. Sini. Kemana ini? Ke bawah kiri. Ah, ini ya. Off page. Iya. Dalam pelajaran materi flowchart ini kalian tetap nggak usah takut. Kalian sudah punya bekal seperti kemarin. Bekalnya apa? Matematika, bahasa Inggris, sama nanti ada Microsoft Office. Kalian kan sudah dapat pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Ini Ibu punya quotes nih dari 3 tokoh yang terkenal di dunia pemrograman. Silakan Mas Rega. Mas Rega dibaca Mas Rega. Kalau kita memiliki skill coding, kita akan leluasa berkarya, membuat sesuatu yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu quotes dari Kresna Galuh, CEO Codepolitan. Di sini berkarya membuat apa sih maksudnya? Yang berhubungan dengan ini pelajaran kita. Berkarya membuat program pinter. Nah, nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kalau dapat digunakan menyelesaikan masalah berarti program itu gimana? Sing keras apa? Iya, berarti program itu bermanfaat ya. Ibu punya quotes yang terakhir dari Imam Syafi'i rahimahullah. Bacakan Mbak Dinar. Iya. Apa hubungannya ketiga quotes tadi dengan quotes yang terakhir? Iya, belajar. Terus kalau sudah belajar, karena kita punya ilmu, kita bisa sukses di dunia. Ya, lah untuk bahagia di akhiratnya bagaimana? Dapat pahala dari apa? Iya, dapat pahala dari manfaat program tadi untuk orang yang menggunakan. Ilmu tak punya kaki untuk menghampiri kita, karena itu kita harus menghampirinya. Maksudnya bagaimana cara kita menghampirinya? Dari sini, bagaimana cara kalian agar bahagia di dunia, sukses di dunia dan bahagia di akhirat? Belajar, dapat ilmu tadi ya, belajar, punya ilmu pemrograman, habis itu bisa buat program atau aplikasi. Harapan saya dengan setelah kalian mengetahui quotes-quotes ini, kalian akan termotivasi dan keinginan belajar kalian akan bertambah. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita itu harapannya kalian memahami konsep flowchart. Yang kedua, dapat menerapkan kaidah. Penilaiannya teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk pembelajaran ini masih tetap dilakukan dengan cara diskusi, tetapi diskusinya beda tipe. Kalau kemarin diskusi bahasa, sekarang nanti Ibu terapkan diskusi dengan tipe jigsaw ya. Nyalakan komputernya. Ibu punya cerita ini. Bacakan Mbak Dela. Dari cerita yang dibacakan Mbak Dela, Ibu punya pertanyaan.
Seberapa pentingkah flowchart itu harus dibuat? Sangat penting. Ini gambar apa? Ini dalam flowchart ini ada bangun-bangun datar. Ini bangun apa sih? Segi 6. Ini jajar genjang. Ini apa? Ada jajar genjang di atas dan di bawah persegi panjang. Ada yang tahu? Nah, dari sinilah kita akan menemukan masalah, yaitu bagaimana cara kita membuat flowchart. Nah, dalam pelajaran nanti kita akan membuat flowchart dengan menggunakan Microsoft Word dan Google Drawing. Ibu minta kalian untuk menuju ke kelompoknya yang telah dibuat kemarin. Sekarang bagi itu di situ nanti ada 4 materi yang harus kalian kuasai. Sekarang bagi di tiap kelompoknya, karena ini satu kelompok 3 orang. Bagi 1 orang pertama itu untuk menguasai atau mempelajari materi 1 dan 2. Untuk 1 orang lagi materi 3, 1 orang lagi materi 4. Silakan dirembukan. Silakan tim ahli untuk materi 1 dan 2 menuju ke kelompok ahli 1 2. Di sini tempatnya. Silakan buka LKPD-nya di Google Drive. Link yang sudah Ibu share ya. Dalam diskusi nanti itu kalian silakan atau akan mempelajari tentang pengertian flowchart. Lalu bagaimana kaidah penulisan flowchart yang disyaratkan? Lalu macam-macam flowchart itu apa saja? Fungsi flowchart, simbol flowchart, dan tool pembuatan flowchart. Untuk bahan bisa kalian dapat dari ini, link YouTube ini. Kalau kalian ingin lihat penjelasan di video, bisa kalian lihat link YouTube, ini linknya. Lalu jika silakan dikerjakan. Kalau yang nggak ngadep komputer bisa nyari di HP-nya masing-masing ya. Itu kan bisa di-download di HP, LKPD sama itunya. Apa? Ada kesulitan? Ya dibaca lagi, dibaca dulu, dipahami dulu. Coba tadi kalau di bahan ajar enggak ada, di modul enggak ada, coba baca di yang link Nesaba Media tadi. Kamu harus aktif itu bareng sama temennya. Kalau nggak bisa, kamu cari di HP enggak apa-apa. Nek kamu diem tok nanti enggak tahu. Itu kalian nanti tugasnya menduplikasi pengetahuan yang kalian dapat di sini pada teman-temannya, biar temennya yang nggak belajar materi ini jadi tahu, letaknya nggak usah goleki sitok-sitok. Oke, masing-masing tim ahli silakan menuju ke kelompok asal. Tadi Mas Rega belajar materi berapa? Terangkan materi 1 2 ke Mbak Ani sama Mbak Nura ini. Jadi ini letaknya di sini, ini maksudnya begini. Itu terangkan ke anggotanya ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Enggak paham minta. Belajar mit ya, belajar menjelaskan ke temannya ya. Belajar berkomunikasi nak. Silakan kerjakan LKPD yang praktek, kegiatan praktek. Itu di bawahnya yang kegiatan diskusi tadi ada LKPD kegiatan praktek. Silakan dikerjakan. Ini kita bersama sambil belajar Microsoft Word ya. Sekali mendayung, iya, dalam satu pelajaran dapat 2 materi. Sudah sampai mana Mas? Memberi teks. Wah hebat, jos. 1 menit lagi ya. Sampai dengan sekarang yang sudah di Google Draw sudah berhasil mengerjakan di Google Draw siapa? Wih, Mbak Mita sudah selesai di Google Draw. Apa Mbak? Nggak ada panahnya. Nah, begini caranya kalau nggak tahu. Oke. Pertama kan klik panah. Habis itu letakkan sembarang. Lalu cari vektor siku. Kan gini toh, di perintahnya gini. Nah, jadi terus ini dinetralkan lagi, ya dihilangkan lagi. Ini dihapus yang yang panahnya di atas. Dihapus. Iya. Selain Mbak Mita, ada nggak yang sudah sampai Google Drawing selesai?
Karena di sini tadi hanya ada Mbak Mita yang berhasil sampai dengan Google Drawing. Bu, kasih rewardnya hanya kepada Mbak Mita. Yuk kembali ke kelompok asal. Presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo silakan dipresentasikan. Yang lainnya tolong diperhatikan. Ini kelompok 1 mau mempresentasikan hasilnya. Diperhatikan. Nanti misalnya ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Nomor 1, dapatkah gambar di atas dituliskan sebagai algoritma? Jika dapat, buatlah algoritmanya. Ya. Bisa apa tidak gambarnya? Yang Bahasa natural. 1, memasukkan nilai panjang. 2, memasukkan nilai lebar. 3, memasukkan nilai tinggi. 4, kolom diperoleh dari nilai panjang kali lebar kali tinggi. 5, menunjukkan atau menampilkan nilai hasil volume balok. Langkah apakah yang dijelaskan oleh gambar di atas? langkah apa saja Mbak itu? Menunjukkan proses algoritma dalam mencari volume sebuah balok mulai dari start Dan diakhiri dengan N ya. Ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Menjelaskan beberapa fungsi flowchart yang kalian ketahui. 1. Merancang proyek baru. Pengertiannya, ketika Anda akan merancang suatu proyek, maka hal selanjutnya yang dapat Anda lakukan adalah memetakan proyek tersebut ke bentuk flowchart. Ya. Sudah. Tidak, Bu. Bentar. Kelompok lain sudah ketemu semua jawabannya? Sudah. Semua sama? Yang pertama apa? Merancang proyek baru. Yang kedua apa? Mengelola kerja. Punyanya? Sampean sama mengelola juga? Iya. Berarti jawabannya benar ya? Ya. Oke, fungsi yang ketiga. Memodelkan proses bisnis. Iya, fungsi keempat. Mendokumentasikan setiap proses. Iya, terus? Kelima, mempresentasikan algoritma. Iya. Yang keenam, mengaudit proses. Iya, betul. Yang B? Berdasarkan fungsi flowchart yang telah kalian sebutkan pada soal 3A, lakukan analisis pada flowchart berikut. Menurut hasil analisis yang kalian lakukan, flowchart di atas sesuai dengan fungsi flowchart yang bagaimana? Mempresentasikan algoritma. Ada jawaban lain bagaimana? Ini katanya Mbak Mita mendokumentasikan setiap proses, katanya pemahamannya Mbak siapa? Nur Aini apa Mbak? Mempresentasikan algoritma. Iya, kurang tepat. Ada miss ya, kalian masih belum bisa menganalisis untuk yang flowchart ini, belum tepat. Perlu dipelajari lagi ya. Ya. Ibu terangkan karena jawabannya banyak yang salah. Ya. Ini adalah dokumentasi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pendaftar. Jadi pendaftar melakukan apa saja itu didokumentasikan di sini dalam bentuk flowchart. Di sisi petugas juga gitu. Petugasnya mengerjakan apa? Mengentry formulir. Kalau pendaftarnya melengkapi formulir pendaftaran, lalu menyerahkan formulir pendaftaran, di sini sih petugasnya mengentry formulir pendaftaran. Lalu di sisi sistemnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan dokumentasi pada setiap kegiatan. Ini sudah moodnya turun nggak? Iya. Tim lagi. Bikin kalimat yang diawali dengan duduknya di sini, diawali dengan maka, yang duduknya di sini diawali dengan jika. Sekarang dari tim jika dulu. Ayo bacakan Mas Rega, punyamu. Mbak Dinar. Maka belajar. Jika naik beda maka belajar. Jika tidak makan apa? Oh, jika punya teman ya. Oke, sudah. Sekarang waktunya kita mengerjakan ulangan harian tes formatif. Silakan buka link Google Drive-nya. Oh, kok Google Drive? Maaf. Ini Google Doc-nya. Waktunya sudah habis. Ini yang dapat 70 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu minta diisi
Apa yang menjadi kendala kalian dalam mengikuti pelajaran? Kalian isi pertanyaan-pertanyaan itu, nanti Ibu jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki pelajaran selanjutnya. Oke, sudah ya. Apa sih yang dapat kalian simpulkan dari materi yang sudah dipelajari tadi? Harus tahu simbol flowchart. Iya. Gimana cara membuat sebuah flowchart? Harus tahu simbol flowchart. Terus apa lagi? Tahu algoritmanya. Iya. Terus apa enggak? Iya. Tahu nama flowchartnya, tahu nama fungsinya. Ya, terus? Ya, diawali dengan start dan diakhiri n. Ada jawaban lagi? Apa? Oh, tadi nemu gitu. Terus? Bubar gitu. Iya. Oke, di Google Drawing gampang ya, penempatannya teratur. Untuk pertemuan minggu depan silakan dipelajari tentang software bahasa pemrograman. Bukunya halaman 99 ya. Untuk yang mendapatkan nilai di atas 70 tadi, 7 orang tadi itu akan diadakan pengayaan, sedangkan yang di bawah 70 akan di luar jam pelajaran. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa datang. Ayo silakan dipimpin doa Mbak Dina. Tolong kursinya ditempatkan di tempat semula biar rapi lesnya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.